Mana yang bagus perempuan itu? Sholat ke masjid atau sholat di rumah? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Kepenuhan, ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari Bali? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala, tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah itu bukan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk, dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, mana fulan, mana fulan, mana fulan, kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyatna, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah, berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar nanti rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar, kata Nabi. Itu kalau sempat hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat di masjid. Perempuan tetap sholat ke masjid, tapi tak wajib. Kalau dia datang berpahala, apalagi ada majelis pengajiannya, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan, yang dituliskan bahwa perempuan itu afdolnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul, karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayatnya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Daud ada. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, afdalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya, keutamaan atau khairu masajidin nisa. Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'ru buyutihinna, di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Ya, kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini, perempuan dianjurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah, bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan ASI atau anak yang harus dirawat. 2, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi. Awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid, malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun, di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman. Ada, kemudian tobat. Itu diganggu perempuan-perempuan itu, sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Hei Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab-jilbab mereka. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain, sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat menyebar. Nah, yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan, adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilaf. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas, maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim. Bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi sehingga nggak kelihatan karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini, ya nggak ada lampu keliling, kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang mereka meninggalkan, sudah cepat lari, salam balik ke rumah, salam balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu.